الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadir pada siang hari ini untuk mari kita bersama-sama berusaha sekuat tenaga meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan kita jalankan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Surah Al-Fatir ayat 29. Ingkang artosipun innal ladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah yaitu Al-Quranul Karim, wa aqamus shalah, dan orang-orang yang selalu menepati sholatnya secara tertib, wa anfiqu mimma razaqnahum, dan orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagian tidak semuanya, sirran wa alaniyatan, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur. Yarjuna, maka sesungguhnya orang-orang itu telah berharap, tijaratan lan tabur, mengharapkan perdagangan yang tidak pernah akan merugi selamanya. Barangkali jemaah hadirin rahimakumullah, kalau panjenengan semua selama ini mengenal perdagangan adalah bisnis, perdagangan adalah transaksi jual beli, pekerjaan kita, maka ketahuilah bahwa perdagangan yang sesungguhnya adalah yang disampaikan atau ayat yang barusan kami bacakan. Itulah perdagangan yang sesungguhnya. Perdagangan yang sesungguhnya adalah perdagangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah tidak pernah merugi. Saya ulangi, ada 3 hal yang Allah sampaikan dan janjikan. Yang pertama adalah orang-orang yang selalu membaca kitabnya yaitu Al-Quranul Karim. Nomor 2 adalah orang-orang yang senantiasa melakukan sholat secara tertib berjamaah bagi laki-laki tentunya, karena kalau laki-laki sholatnya di rumah itu laki-laki solehah. Jadi 5 waktu wajib berjamaah di masjid bagi laki-laki, bagian perasa laki-laki. Nanti pulang Jumatan monggo kita cek masing-masing apakah benar kita ini laki-laki. Kalau panjenengan yakin laki-laki, harusnya 5 waktu sholatnya di masjid dimanapun Anda berada, baik musafir maupun di dalam pemukiman perumahan. Perdagangan nomor 3 yang Allah janjikan tidak akan pernah merugi, yaitu wa anfaqu mimma razaqnahum. Allah memerintahkan untuk menyisihkan sebagian harta kita, sebagian, bukan keseluruhan. Sirran wa alaniyatan, baik sembunyi maupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, maka itulah yang disebut pengharapan kepada perdagangan yang tidak pernah akan merugi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna lillahi ahlina minan nas. Inna lillahi, sesungguhnya Gusti Allah, ahlina minan nas, mempunyai keluarga di antara manusia-manusia di muka bumi ini. Pertanyaannya adalah siapakah yang dijadikan keluarga
di antara manusia-manusia di muka bumi ini. Maka para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah manhum? Ya Rasulullah, siapakah keluarga Allah di antara manusia yang ada di bumi ini? Maka Rasulullah SAW menjawab, qala ahlul Quran, mereka lah para ahlul Quran. Siapa ahlul Quran? Wa ahlullah, mereka adalah keluarga Allah, wa khassatuhu, dan orang-orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya adalah siapa yang tidak ingin menjadi keluarga Allah di muka bumi ini? Kalau kita bertanya kepada kiai, ustaz, bahwasanya bagaimana interaksi orang-orang terdahulu, orang-orang soleh, para sahabat, salafus saleh berinteraksi dengan Al-Quran, sang kiai menjawab, interaksi mereka dengan Al-Quran bagaikan kita di zaman sekarang seperti interaksi kita dengan handphone. Para sahabat, orang-orang soleh, ciri-cirinya adalah sedikit-sedikit Al-Quran. Tetapi kalau kita sedikit-sedikit WhatsApp, sedikit-sedikit Instagram, sedikit-sedikit Facebook, Qurannya sedikit-sedikit. Masya Allah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan, yang telah disampaikan sabda Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati, sesungguhnya nanti di hari kiamat, syafi'an li ashabi. Jelas, clear. Bacalah Al-Quran, karena nanti Al-Quran itu akan menjadi syafaatku di yaumil qiyamah. Sekarang kita bertanya pada diri sendiri, kira-kira dalam satu hari buka Al-Quran, buka aplikasi Al-Quran sama buka aplikasi WhatsApp, seringan mana? Kalau panjenengan kepingin dijadikan keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mulai hari ini harus introspeksi diri. Katanya Al-Quran itu berdakwah, coba kita introspeksi diri. Masih banyak mana buka aplikasi Al-Quran dengan aplikasi WhatsApp maupun Facebook? Di aplikasi Instagram banyak sekali gambar-gambar yang mengundang kita untuk bermaksiat. Maka dari itu takwa yang sesungguhnya adalah ketika takwa dimanapun kita berada. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Karena kebanyakan orang bertakwa rata-rata ketika di masjid. Orang bertakwa rata-rata ketika dalam pengajian. Tapi bagaimana ketika kita memegang HP dalam kamar sendirian? Disitulah ketakwaan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah, kewajiban kita dalam Al-Quran ada 5 hal. Yang pertama adalah membaca. Nomor 2 adalah memahami. Engkang nomor 3 menghafalkan. Nomor 4 yaitu mengamalkan. Yang nomor 5 adalah mendakwahkan. Sampai mana level kita? Kita bertanya kepada diri sendiri. Level 1 kan membaca. Sepertinya masih suka malas-malasan kita membaca. Kita baca dapat satu halaman, rasanya sudah mengantuk. Dikatakan mungkin belum tahu fadilah-fadilah atau belum pernah mempelajari apa itu fadilah-fadilah keutamaan daripada Al-Quran Al-Karim. Yang pertama adalah membaca. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, maka baginya satu hasanah atau kebaikan. Satu kebaikan pahalanya 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan bahwa alif, lam, mim itu adalah satu huruf, tetapi alif satu aku hitung satu huruf, lam saya hitung satu huruf, dan mim saya hitung satu huruf. Membaca alif, lam, mim akan mendapatkan kebaikan pahala 30 kali kebaikan. Jemaah rahimahullah, bagaimana dengan orang-orang yang senantiasa stres, yang senantiasa galau, yang senantiasa mempermasalahkan dari pekerjaan yang mungkin mereka sibukkan di dunia ini? Kalau kita mau jujur,
sepertinya hari-hari yang kita lakukan lebih mementingkan dunia daripada amal agama. Orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mengingat kematian dan senantiasa ingat kepada yaumul qiyamah. Saya akan sampaikan fadilah yang kedua. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ladzina laysa fi jawfihi syai'un min al-Qur'ani kal baitil kharib. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang di dalam hatinya tidak ada sedikit pun Al-Quran, tidak ada bacaan, tidak ada hafalan, adalah seperti rumah yang sepi sunyi tak berpenghuni. Makanya mudah stres, Pak. Kita sedikit ada sedikit masalah mudah galau, karena di dalam hatinya tidak tersimpan Al-Quran. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal dalam kondisi muslim. Wala tamutunna, dan janganlah pula kalian meninggal sebelum file otak dan hati kita terisi terekam file-file Al-Quran. Faedahnya adalah ketika kita mengisi file otak kita, mengisi dada kita, hati kita dengan file Al-Quran, menghafal Al-Quran sedikit demi sedikit, maka tatkala kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di alam barzakh kita akan diajarkan oleh malaikat menghafalkannya sampai dengan tuntas 30 juz insyaallah sambil menunggu yaumul qiyamah. Lantas kewajiban yang kedua adalah menghafalkan, memahami dan menghafalkan. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, "Man qara'a al-Qur'an fastadharahu fa'alla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allahul jannah wa syafa'ahu fi 'ashratin min ahli baitihi kullihim qad rahabat lahun nar." Ini jadi faedah daripada kalau kita membaca, memahami, menghafalkan dan melakukan daripada kandungan isi ayat Al-Quran. Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang membaca Al-Quran lantas menghafalkannya, mengerjakan hal-hal yang dihalalkannya, meninggalkan hal-hal yang diharamkannya, maka Allah akan memasukkan orang tersebut ke surga dan Allah memberinya hak mensyafaati 10 anggota keluarganya yang telah ditetapkan masuk neraka. Subhanallah, alhamdulillah atas nikmat Allah yang memberikan, atas kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita bisa membaca, menghafal, Allah akan memberikan 10 tiket untuk keluarga kita yang seharusnya masuk neraka menjadi ikut kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat dan tambah ilmu kepada kita semuanya. Dan mulai hari ini insyaallah kita akan mulai berkomitmen kembali untuk minimal membaca, memahami dan menghafal Al-Quran sampai dengan nanti sebelum meninggal dunia file otak dan hati kita terisi oleh Al-Quranul Karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu li wa lakum nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Manusia berdasarkan interaksinya, intensitasnya dengan Al-Quranul Karim. Kelompok yang pertama dinamakan dengan zalimun li nafsi, yaitu mereka orang-orang fasik, orang-orang kafir, orang Islam sekalipun yang tidak pernah menyentuh apalagi membaca Al-Quranul Karim, tidak pernah memanfaatkan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, tidak pernah memanfaatkan Al-Quran sebagai sambung bekal kelak di alam barzakh dan akhirat. Mereka orang-orang yang merugi. Kategori kelompok orang yang kedua adalah mereka al-muntasib, tengah-tengah. Kadang baca, kadang tidak. Kadang buka WA kebanyakan, kadang baca Quran. Kadang baca Quran banyak, kadang juga buka Instagramnya kebanyakan juga. Saya kira pilihan kedua ini tidaklah pantas untuk dijadikan sebagai pilihan, karena di antara dua jurang neraka dan pintu surga, maka orang-orang seperti ini bisa jadi terjerumus karena terkadang-kadang tidak istiqomah melakukan atau membaca, mengamalkan Al-Quranul Karim. Kategori kelompok yang ketiga yaitu kategori yang dinamakan sabiqun bil khairat,
orang-orang yang senantiasa melaksanakan 5M. Yang pertama adalah membaca, memahami, menghafalkan, mengamalkan, dan mendakwahkan Al-Qur'anul Karim. Jika panjenengan sedaya kepingin aliran pahala selalu muncul tatkala meninggal, karena orang yang beruntung itu adalah ketika orang itu berhenti nafasnya tapi pahalanya tidak terputus, maka mari ikut mendakwahkan Al-Qur'anul Karim. Hadis Nabi Muhammad SAW bahkan semuanya kita hafal, berulang kali kita ucapkan, dari Utsman bin Affan, kaum yang terbaik yaitu khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, adalah mereka yang terbaik orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Semoga kita semua dijadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi keluarga Allah di bumi, menjadi ahlul Quran yang senantiasa bersahabat, berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.